Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa di masa Paskah yang pertama di tahun 2022. Pada hari Rabu Wage 9 Maret 2022 dengan tema mengikuti jejaknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, damai sejahtera kiranya ada pada kita semua. Tak terasa kita sudah memasuki masa Paskah. Semoga puasa kita berjalan dengan baik dan memperbanyak doa dan derma di masa Paskah ini. Semua yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita selalu meninggalkan jejak, baik jejak bahagia atau jejak menyedihkan. Dan jejak itu bisa dihapus atau tetap dikenang. Kadang persoalannya adalah ketika kita ingin menghapus jejak yang buruk, ternyata sangat susah sehingga membelenggu kita pada masa lalu. Marilah kita belajar untuk memilah dan fokus pada jejak yang berguna bagi kehidupan kita saat ini dan masa mendatang. Terutama kita akan belajar pada jejaknya ketika ia hidup melayani manusia dan dunia yang ternyata semuanya tertuju pada kehendak Bapa. Mari kita hening sejenak mempersiapkan diri kita pada persekutuan doa yang pertama di masa Paskah tahun 2022 yang mengambil tema kemenangan untuk kehidupan kita. Kita hening sejenak. Hening cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, mari kita memuji Tuhan sebagai bakti dan hormat kita pada Bapa, Pencipta langit dan bumi dengan pujian Kidung Jemaat 362, bait 1 dan 3. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita arahkan hati kita padanya dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, saat ini kami ingin belajar
tentang kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain dan bumi ini. Tetapi kami sering terlalu egois sehingga hanya diri kami yang kami perhatikan dan pentingkan. Ya Bapa, kami akan belajar tentang jejak Kristus yang sangat indah walau penuh derai air mata. Walau ia tidak senyaman yang kami bayangkan dalam menjalani kehidupan. Tolonglah kami untuk bisa mengikuti jejaknya. Berkati setiap pribadi yang hadir dalam persekutuan doa pada saat ini. Baik secara daring, baik di rumah dan dimanapun, atau yang bersekutu dengan kami dalam tempat atau rumah ini. Kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu Tuhan, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kita kali ini akan mendengar bacaan dari Kisah Para Rasul 7, ayat 55 sampai dengan 60 yang demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, yang dikasihi Tuhan, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Seorang Bapak Gereja Thomas Kempis di tahun 1380-1471 pernah menuliskan lebih kurang demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut dan ingin dimuliakan di surga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat ia memecah-mecahkan roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Kita hari ini akan melihat pelayanan dua orang muda tetapi dalam konteks yang berbeda. Stefanus merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk dalam pelayanan sosial di Kisah 6 ayat 1-7. Tugas mereka memberikan bantuan pada para janda, yatim, dan orang-orang miskin yang tersisihkan. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, cinta, dan kegigihan. Namun Alkitab mencatatnya tidak selurus yang dibayangkan. Ternyata mendapat perlawanan, hinaan, fitnah, tidak pernah dianggap benar walaupun sudah berbuat baik bahkan baik. Mungkin inilah kenyataan yang juga ada dalam kehidupan bergereja. Di pelayanan di gereja, betapa sulit mencari majelis, apalagi yang masih muda belia. Mungkin kita sebagai yang tua agak setengah hati mempercayakan pelayanan pada yang muda. Takut kehilangan pamor, takut kehilangan pujian. Atau sebagai yang muda, takut karena tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Bukan bidangnya,
masih ada orang lain yang lebih layak dan kita belum layak. Stefanus artinya Bumban Devena atau perlambang pahala atau tanda jasa. Sehingga nama Stefanus ini kerap dijadikan gelar ketimbang nama diri. Menurut tradisi, Stefanus dianugerahi Tajul Istiad, mahkota kesahitan. Menurut kaidah ikonografi Kristen Timur, ia digambarkan sebagai seorang muda tanpa jambang dan bauk, kumis maupun janggut, dengan kepala bertonsur berbusana diakon, dan seringkali menatang maket gereja atau menenteng wiruk. Ia masih muda. Para rasul mempercayakan tugas pelayanan yang masih baru pada waktu itu di luar kerasulan kepada orang yang masih muda belia dari antara 7 diakonos yang dipilih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di satu sisi berbanding dengan Saulus yang juga masih muda, ia menjadi pengadil hukuman rajam. Jadi Stefanus dilempar batu sampai mati di luar kota, dan itu harus dilakukan di luar kota Yerusalem. Tapi pada akhirnya Saulus yang muda pun itu pun dipanggil Tuhan untuk pelayanan khusus keluar dari Yerusalem untuk orang non-Yahudi. Dari sini kita belajar, baik tua dan muda tidak boleh berhenti pada pelayanan. Mereka mengambil bagian dan porsi sesuai kemampuan dan anugerahnya. Saling mempercayai antar generasi menjadi hal penting, apalagi pelayanan saat ini menuntut mobilitas dunia maya yang cukup tinggi. Baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang sudah berjumpa pribadi dengan Yesus. Dalam pengalaman iman itulah mereka mengerjakan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Peduli dengan orang miskin dan tersisihkan. Bukankah itu yang juga Yesus lakukan? Keberanian Stefanus di pengadilan dan kesetiaan Paulus tercermin melalui kalimat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini yang juga dijalani oleh Yesus? Bahkan sampai detik-detik terakhir kehidupan para martir tetap masih menyuarakan kebenaran. Bukankah ini pula yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib? Sebagai pengikutnya kita patut mengikut jejak Kristus dalam keadaan dan situasi apapun. Mengikutnya adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengikut Yesus artinya berusaha untuk terus berjalan bersamanya, meneladaninya, mengasihinya, dan terus semakin serupa dengan Dia. Selamat menghayati jejak Kristus di masa prapaskah, dan yang pasti selamat berjalan bersamanya. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita berdoa supaya renungan kita saat ini bukan hanya untuk didengar, tetapi mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam belajar terhadap jejak hidup kami, jejak hidup sesama. Kiranya kami dapat belajar dari Stefanus dan Paulus dalam mengikuti jejak-Mu dalam kehidupan mereka. Tolonglah kami dan ajarlah kami untuk bisa berguna bagi mereka yang tertindas, miskin, dan tidak berdaya di sekitar kami, yang tidak dibatasi hanya oleh lingkup gereja. Terima kasih ya Tuhan juga atas kesempatan kami dan akan menyampaikan syukur kami kepadamu saat ini. Berkatilah agar dapat bermanfaat bagi pelayanan yang lebih luas dan holistik. Ajarilah kami memberi yang berhak kepadamu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan dan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 375,
Saya mau ikut Yesus diulang 3 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kita tiba di penghujung pertemuan kita. Semoga memberi kekuatan baru dalam pelayanan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung terselenggaranya persekutuan doa 1 di masa Paskah tahun 2022 ini. Juga kepada tuan rumah atas kesediaannya berbagi berkat bagi kami. Tentu ada kekurangan dan salah kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati dan sampai bertemu di lain waktu.